Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show, Upi Show. Upi Show tayang di jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bersama salah seorang polisi yang identik dengan kasus-kasus pengungkapan narkoba. Telah berada di samping kanan saya Bang Yudi Prianto, Kapolres Pelabuhan Makassar, pangkatnya AKBP. AKBP. Ya, terima kasih Bang Yudi. Terima kasih, sudah Bang. menerima tim Upi Show. Siap. Jadi jangan terlalu serius dulu deh. Jadi pemirsa Upi Show, Bang Yudi ini adalah Kapolres Pelabuhan yang berhasil baru-baru ini berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba internasional jaringan Malaysia. Betul. Nah, Bang Yudi, itu gimana awalnya kemudian kasus ini bisa diungkap? Awalnya sebenarnya kasus 21 kilo yang saya ungkap pada bulan Februari tersebut, awalnya memang ada keterkaitan dengan kasus yang 76 kilo pada tahun yang lalu. Oh, tahun lalu? Tahun lalu. Jadi modusnya tetap sama, menggunakan BBM Messenger dan mempunyai sel-sel yang terputus sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Seperti itu. Jadi contoh pada saat melakukan transaksi, tim yang dari punya barang dia sudah dikontak dengan menggunakan BBM Messenger, jumpa di mana. Setelah itu barang itu ditaruh di suatu tempat atau hotel. Iya. Setelah itu kunci sudah taruh di sebelah mana? Mungkin di kamar mandi umum atau di mana. Iya. Jadi nanti pengawas satu lagi yang calon pembeli dia diberitahukan bahwasanya kunci ada ditaruh di kamar mandi nomor sekian dan kamarnya nomor sekian, sehingga pada saat diambil barang tinggal diambil. Oh, jadi kasus ini kan membuka mata sebenarnya bahwa kasus narkoba itu semakin banyak sebenarnya. Semakin banyak. Dan pemirsa Upi Show itu 21 kilo, itu nilainya miliaran. Miliaran. Dan merupakan satu penemuan dan satu pengungkapan yang terbesar sebenarnya di Polda Sulawesi Selatan. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang membuat seorang Bang Yudi itu bisa mengungkap kasus-kasus seperti itu? Kami itu masih maintenance terhadap tersangka-tersangka yang sudah kami tangkap. Oh, iya. Sehingga terkadang mereka itu ada mungkin rasa sakit hati dengan bosnya yang lama sehingga dia mempunyai informasi. Informasi itulah terus kami gali, Mas. Informasi itu terus kami gali, kami pastikan bahwasanya menggunakan transfernya bagaimana, teleponnya ini, sehingga itulah kami gali terus. Disitulah komunikasi bahwasanya kami dengan TSK yang lama itu tetap berkomunikasi untuk mengetahui jaringan-jaringan sel-sel tersebut masih berjalan tidak. Dan jaringan itu menurut Bang Yudi itu masih ada sampai saat ini? Masih ada, karena yang saya sebut itu BBM Messenger, jaringan BBM Messenger ini, mereka ini menggunakan orang-orang berbeda-beda, sehingga bila mana nanti tim ini sudah tertangkap, mereka punya tim-tim lain lagi yang untuk dikaderkan. Berarti menurut Bang Yudi, peredaran narkoba di Sulawesi Selatan itu cukup tinggi? Cukup tinggi. Dan apa yang dilakukan polisi selain menangkap itu kan bukan sekedar nangkapin. Betul. Tentu dalam situasi saat ini perlu pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih soft, lebih ke edukasi. Nah, pertanyaan saya, selain berhasil mengungkap kasus-kasus besar seperti ini, apa yang dilakukan Bang Yudi dan kawan-kawan di Polda Sulsel misalnya, dan khususnya di Polrestabes di Pelabuhan ya, di dalam menekan tingginya angka pemakaian narkoba? Baik. Selain kami melakukan tindakan represif
untuk bisa mengurangi permintaan diamond di pasaran, kami pun juga melihat di situ bahwasanya pengguna itu sebagai korban. Oh, pengguna sebagai korban. Sebagai korban. Ya. Pengguna ini sebagai pengguna. Bukannya kita berpikir bahwasanya pengguna itu salah. Iya. Dia Harus korban. ditahan. Dia korban. Dia korban. Iya. Sehingga haruslah kita untuk bisa untuk membuat rehabilitasi agar dia tidak menggunakan lagi. Iya. Nah, yang kami lakukan selama ini, kami sudah membentuk namanya Kampung Tangguh Narkoba. Kampung Tangguh Narkoba. Tangguh Narkoba. Sehingga program yang akan kami jalankan di situ, yang sudah kami jalankan di Kampung Tangguh Narkoba itu, yang pertama mengedukasi. Tetapi mengedukasi masyarakat di sekitar situ perlu adanya trust. Iya. Sehingga pada saat pertama kali kami datang ke tempat tersebut, kami pelan-pelan, Mas. Kami pelan-pelan, terus banyak sekali di situ kita lihat bahwasanya kenapa sih kok mereka masih mau menjual narkoba? Iya. Sedangkan di situ dia sudah tahu bahwasanya itu berbahaya, Dan itu perbuatan melanggar hukum. melanggar hukum. Iya. Sehingga saya lihat permasalahan karena ekonomi. Iya. Permasalahan karena ekonomi dan gampang sekali Iya, betul. untuk perputaran duit untuk mereka bisa menafkahi keluarga. Iya. Sehingga pada saat itu saya lihat banyak keluarga-keluarga di sana itu yang mungkin bapaknya sudah ditahan, ibunya mungkin sudah ditahan. Kami barengi dengan pemberian bakti sosial. Oh. Sehingga pada saat pemberian bakti sosial itu berpikir kita biar mengurangi mereka itu kebutuhan yang mereka tercukupi, mereka sudah tidak berpikir untuk menjual. Oh, ya. Oke. Namun kan kita tidak serta-merta harus continue. Pada saat sudah kita pendekatan sudah bisa kita lihat, kita sudah harus panggil orang tuanya bahwasanya anak-anak mana yang bisa kita rehabkan. Iya. Sehingga pada saat mereka sudah kita rehabkan dan kembali, itu kan juga jadi permasalahan kita. Iya. Nah, saya bekerja sama dengan dinas sosial, Mas, untuk membantu bisa memberikan pelatihan-pelatihan pekerjaan. Oh, jadi di Kampung Tangguh itu juga ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Iya. Untuk meningkatkan Untuk produktivitas meningkatkan. tentunya. Iya. Ya. Terus ada juga kami berikan sumbangan hidroponik untuk ibu-ibunya. Iya, iya, iya. Sehingga dengan adanya hidroponik itu mereka bisa menjual dan mereka bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Kampung Tangguh itu salah satu solusi untuk mengatasi tingginya angka-angka narkoba, Betul. narkotika di Sulawesi Selatan. Dan menurut Bang Yudi, sebenarnya apa sih yang mendorong angka kasus narkoba di daerah itu cukup tinggi ya? Angka yang mendorong kasus narkoba di Sulawesi Selatan itu cukup tinggi. Yang pertama, narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan ini merupakan pintu gerbang Indonesia bagian timur. Oh, jadi Makassar ini jadi Pusat pintu iya. gerbang. Oh iya. Sehingga pada saat dia masuk ke Sulawesi Selatan, bila mana sabu atau narkoba ini tidak laku, mereka akan over. Tetapi kalau mereka laku di tempat situ, mereka akan mensuplai lagi. Oh iya. Sehingga kenapa tingkat kebutuhan baik pengguna itu cukup besar di Makassar. Ya. Dan apa yang dilakukan Polres Pelabuhan sendiri di dalam menekan itu? Menekan peredaran, menekan pemakaian, dan juga tentu selain mengedukasi tadi itu melalui Kampung Tangguh. Untuk menekan kami, karena menurut kami ini Polres Pelabuhan sebagai pintu masuk, kebanyakan kami itu Mas memberikan kegiatan-kegiatan seperti patroli di daerah pelabuhan. Kedua,
melakukan penggeledahan secara acak di setiap mobil-mobil. Yang ketiga, melakukan sweeping tempat yang dimana menurut kami itu bisa digunakan untuk penggunaan narkoba di tempat tersebut. Iya. Jadi memang rata-rata peredaran narkoba itu masuk melalui pelabuhan ya. Sebagian melalui Ya, pelabuhan. dan itu menjadi sangat urgent memang proses Iya. pelabuhan. Sehingga kemudian kasus-kasus besar itu justru diungkap Iya, di jajarannya Iya. wilayahnya Wilayah Pak pelabuhan. Bang Yudi kan gitu. Betul. Nah, pemirsa official, itu tadi bagaimana Bang Yudi melakukan berbagai upaya di dalam menekan angka narkoba di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bang Yudi di Polres Pelabuhan Makassar. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.